Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar IELTS tentang Smart Door Lock. Di sini kami beranggotakan tiga, ada Ramadan Perwirajati, saya sendiri Brenda Kurniahana, dan ada Muhammad Yoga Kurniawan. Untuk Smart Door Lock sendiri adalah alat keamanan dengan menggunakan kata sandi digital yang dengan mudah mengamankan rumah atau bangunan lain dan pintu akan terbuka jika kata sandi yang dimasukkan benar. Tetapi sebaliknya jika kata sandi salah, maka pintu akan tetap terkunci. Untuk pendahuluannya, keamanan dan privasi itu adalah hal yang terpenting termasuk dengan rumah kita. Untuk menjaga keamanan dan privasi bagi penghuni rumah, dibutuhkan suatu sistem keamanan yang baik. Maka akan sangat bermanfaat sekali apabila proses pengamanan dan pengawasan pintu dibantu dengan penerapan teknologi. Untuk sistem keamanan pintu, salah satunya dengan menggunakan kunci mekanik atau konvensional. Tingkat keamanan dengan menggunakan kunci jenis ini tuh masih tergolong rendah, karena masih bisa dibobol paksa oleh para pelaku kriminal. Dengan menerapkan bantuan teknologi tersebut, maka peran kunci konvensional itu bisa tergantikan dengan memasukkan kode nomor ke dalam keypad matriks untuk membuka pintu. Sehingga hanya pemilik rumah atau orang-orang tertentu saja yang bisa membuka pintu. Dengan adanya smart door lock ini akan semakin sulit untuk dibobol paksa oleh para pelaku kriminal karena bahan yang digunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah patah atau rusak seperti baja dan stainless steel. Tujuan dari proyek kami itu dengan adanya kita membuat sistem smart door lock untuk keamanan rumah atau bangunan lain dari orang yang tidak dikenal dan mencegah terjadinya kriminal seperti pencurian, pembunuhan, perampasan. Lalu ada kebutuhan komponen dari sistem yang kami buat, Arduino yang kami buat, yaitu Arduino Uno R3 untuk membuat suatu program mengendalikan komponen elektronika dan arena prototyping circuit, ada LCD 16x2 untuk menampilkan tulisan maupun kode kata sandi, ada keypad 4x4 untuk memasukkan angka kata sandi yang ditampilkan pada LCD, ada satu resistor untuk mengatur jumlah arus yang mengalir dalam sistem rangkaian itu sendiri, lalu ada piezo untuk menghasilkan getaran saat kata sandi dimasukkan atau kata sandi yang dimasukkan salah, ada microservo untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Lalu kemudian yang terakhir ada NPN transistor atau BCT sebagai saklar atau switch untuk vibration motor. Selanjutnya, rancangan rangkaian Tinkercad kami. Di rangkaian Tinkercad kami ini ada beberapa part, yaitu keypad 4x4, Arduino Uno R3, breadboard, LCD 16x2, microservo, NPN resistor, piezo, dan 3 buah resistor. Yang pertama itu kita taruh dulu Arduino Uno R3-nya, dilanjutkan dengan menaruh keypad 4x4, lalu menghubungkan kabel yang ada di keypad 4x4, dihubungkan semua ke pin yang ada di Arduino Uno R3, mulai dari pin 1 sampai 7. Dilanjutkan menaruh breadboard yang mana breadboard tersebut dipasang pada LCD 16x2, piezo, dan NPN transistor. Lalu kemudian pemasangan tersebut selesai, dilanjutkan dengan menaruh microservo di sebelah breadboard. Kabel microservo tersebut dihubungkan pada pin DB3 dan RWLCD, juga pin 9 Arduino. Setelah itu, kita memasang resistor pada pin V0 dan LED pada LCD dan NPN transistor. Untuk resistor pada pin V0 kita sambungkan dengan kabel yang menuju GND dan 5 V Arduino. Untuk resistor NPN kita hubungkan kabel dengan Arduino pin 8. Untuk LCD kita hubungkan ke pin A0, A1, A2, A3, A4, A5 pada Arduino. Yang terakhir piezo dihubungkan ke LCD dan NPN transistor. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rama. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Yang pertama di sini pada coding bagian ini kita mengimpor semua kebutuhan kita seperti keypad, roda, liquid crystal, dan servo. Lalu diinisiasi semua seperti pos untuk posisi password LCD yang pinnya disambungkan ke Arduino pada A0, A1, A2, A3, A4, A5, tombol keypad, password yang benar, jumlah kode yang benar, dan bus untuk bunyinya. Lalu kita pada fungsi setup, kita akan menampilkan tulisan di layar dengan memanggil fungsi tampil layar dan kecepatan pengiriman data sebesar 9600 bit per detik. Lalu menginisiasi MyServo yang ada di pin 9 dan memulai menampilkan LCD dengan 16 baris dan 2 kolom. Lanjut pada fungsi loop. Di fungsi loop kita menampilkan tampilan default dengan memanggil fungsi tampil layar dan menginisiasi L untuk menyimpan jumlah kode yang benar. Lalu ada variabel kode untuk menyimpan tombol yang ditekan keypad. Jika keypad sudah ditekan, maka tampilan akan berubah menjadi password pada posisi 0,0. Untuk posisi ini sendiri kita akan menggunakan baris dan kolom. Dan angka yang ditekan tadi ditampilkan dalam bentuk bintang dimulai pada posisi 7,1. Jika kode yang dimasukkan sama dengan password yang diinisiasi, maka kode benar akan bertambah 1 setiap kali benar.
Dan jika sudah 4 kode yang benar, maka akan memanggil fungsi buka pintu dan mereset ulang kode menjadi 0. Namun jika ada kode yang salah, saat dimasukkan akan memanggil fungsi kode salah dan mereset ulang kode benar menjadi 0. Lanjut pada fungsi buka pintu akan memberikan delay 0,9 detik lalu mengeprint kosong pada posisi 0,0 dan password benar pada posisi 1,0. Juga selamat datang pada posisi 1,1. Memanggil fungsi bunyi buka perulangan untuk posisi 180 hingga 0 derajat dengan step setiap min 5 derajat akan memberikan delay selama 5 milisekund sebelum MyServo diperintahkan berputar ke posisi derajat variabel pos. Berulangan untuk posisi 0 hingga 180 derajat dengan setiap 5 derajat akan memerintahkan MyServo berputar ke posisi variabel pos dan memberi delay selama 15 milisekund untuk mereset kode lalu membersihkan tulisan pada LCD dan memanggil fungsi tampil layar. Pada fungsi kode salah akan memberikan delay selama 0,5 detik sebelum membersihkan tulisan di LCD. Setelahnya akan dituliskan tulisan password pada posisi 1,0 dan salah pada posisi 1,1. Bersama dengan piezo yang berbunyi selama 4 detik sebelum bunyi berakhir, LCD akan dibersihkan dan memanggil fungsi tampil layar setelah bunyi selesai. Pada fungsi tekan tombol akan memberikan bunyi tiap menekan keypad selama 50 milisekund. Selanjutnya pada fungsi tampil layar akan menampilkan tulisan masukkan password pada posisi 0,0. Lanjut pada fungsi bunyi buka akan memberikan bunyi yang akan nyala mati dengan interval sesuai dengan delay yang sudah ditetapkan. Untuk di sini delaynya 80 dan 200. Lanjut pada fungsi bunyi hitung akan memberikan delay 1,2 detik sebelum membersihkan tulisan yang ada pada LCD, lalu mengeprint tulisan kosong dan dilanjutkan dengan tulisan masuk dalam pada posisi 2,0 dan tulisan 5 pada posisi 4,1. Setelahnya delay selama 0,2 detik untuk menuliskan masuk dalam pada posisi 2,0 lalu delay selama 1 detik untuk berbunyi dan menuliskan tulisan 4 pada posisi 4,1. Hal ini akan dilakukan secara repetitif sampai ke tulisan berupa angka 1. Setelah menunjukkan angka 1 akan ada delay selama 1 detik sebelum piezo mengeluarkan bunyi seperti getaran dengan delay masing-masing bunyinya yaitu 40 milisekund dan akhirnya LCD dibersihkan. Selanjutnya LCD akan mencetak tulisan mengunci di posisi 2,0 dan dilanjutkan dengan titik-titik yang dimulai pada posisi 12,0 hingga 14,0 dengan delay 0,5 detik. Pada akhirnya LCD dibersihkan dan mengeprint tulisan terkunci pada posisi 4,0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Yang selanjutnya ada hasil. Pada sistem smart door lock tersebut akan menghasilkan sistem keamanan pada pintu yang dimana pada LCD ada perintah untuk memasukkan password banyak 4 digit supaya pintu tersebut dapat terbuka. Setelah memasukkan password yang benar, akan muncul kalimat password besar selamat datang. Lalu, pintu ini akan terbuka selama 5 detik sebelum tertutup kembali secara otomatis. Namun, jika pada saat memasukkan kode salah, maka sistem akan berbunyi getar dan muncul kalimat bahwa password yang dimasukkan salah serta pintu masih tetap terkunci. Kesimpulannya, dengan adanya sistem smart door lock menjadikan keamanan pada rumah atau bangunan menjadi lebih terjaga. Refleksi, ternyata membuat smart door lock lumayan rumit dikarenakan membutuhkan banyak part dan hal itu membuat banyak sekali kabel yang harus dihubungkan. Hal tersebut membuat kita terkadang bingung kabel mana yang untuk mana. Untuk sisi coding juga sebenarnya sedikit, namun karena terdapat coding ada yang repetitif, ini membuat bagian coding terlihat banyak. Selanjutnya akan ada demo Arduino-nya oleh Mas Rama. Oke. Jadi ini Arduino kami, kita langsung demokan saja. Untuk password kita sudah menyeting pada yaitu passwordnya 4567. Kita coba. Untuk kita masukkan 4, 5, 6, 7. Maka password benar selamat datang. Lalu menghitung mundur dari 5 sampai 1. Setelah menghitung mundur, kita akan mengunci pintunya lagi. Lalu jika kita memasukkan password yang salah, seperti 4, 4, maka langsung membuat password salah. Dan ini akan memberikan bunyi pada piezo dan akan kembali ke menu tampilan awal lagi. Untuk penjelasan coding dan Arduino-nya sudah kami jelaskan pada file tugas besar kami. Sepertinya cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.